Pagi hari ini kita sama-sama telah melaksanakan salat subuh berjamaah di Masjid Jami Al-Azhar Jakarta Permai, yang mana pada hari ini hari Sabtu, hari kelima Ramadan 1445 Hijriah. Mudah-mudahan segala kegiatan ibadah mulia kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya dan kepada umatnya hingga akhir zaman. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan jadwal alhamdulillah kajian pada pagi hari ini insyaallah disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Maftuh Asmuni MA. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Atas nama jamaah Masjid Jami Al-Azhar Jakarta Permai mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ustadz, dan kita sebagai jamaah bisa menerangkan dengan baik. Untuk mempersiapkan waktu kepada Ustadz Maftuh Asmuni, falyatafaddal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahras siyam. Unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhas shaimun wa ya ayyatuhas shaimat, hafizakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita tidak terbuai dengan kesehatan kita, tapi justru kesehatan itu alhamdulillah kita dapat gunakan untuk melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat kesehatan selalu menghampiri hidup kita sehingga kita bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan kultum dengan tema amalan yang sepadan dengan qiyamul lail. Salat malam adalah kemuliaan bagi seorang mukmin. Kata Nabi, inna syarafal mu'mini qiyamul lail. Kemuliaan dan kehormatan orang beriman itu ketika ia melakukan qiyamul lail. Nabi juga memuji seorang sahabat dengan mengatakan, ni'mal abdu abdullah idza qamal lail. Sebaik-baik hamba adalah Abdullah, yaitu Abdullah bin Umar, kalau dia qiyamul lail. Di bulan Ramadan kita termotivasi, bersemangat untuk melaksanakan qiyamul lail yang kita kenal dengan salatut tarawih, yang diredaksikan oleh Rasulullah dengan qiyamu Ramadan, sehingga kita dapat melakukan qiyamul lail atau qiyamu Ramadan atau salatut tarawih dengan sebaik-baiknya, dengan jumlah rakaat ideal, dan insya Allah kita akan terus bisa melaksanakannya hingga akhir Ramadan. Terkhusus ketika kita berada di bulan Ramadan, kita didorong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak meninggalkan qiyamul Ramadan. Dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih.
siapa yang qiyamul Ramadan, salat malam di bulan Ramadan dengan dasar iman dan ikhlas untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Namun Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, tidak jarang di antara kita walaupun di bulan Ramadan tak berkesempatan untuk melaksanakan sholatul tarawih karena kesibukan kita, karena kelelahan kita, mungkin juga karena kita malas, atau sebagian kita terhalang dari melaksanakan sholatul tarawih karena ada penghalang yang rutin seperti haid ataupun nifas dan lain sebagainya, sehingga kita tidak dapat melaksanakan qiyamul Ramadan. Oleh karenanya kita perlu mengetahui apa-apa amalan yang bisa kita lakukan yang bisa menggantikan pahala qiyamul lail. Apa saja yang perlu kita ketahui untuk kita lakukan? Shadiq yang jujur, as-shadiqul masduq, sehingga kita bisa menjadikannya pedoman untuk melakukan alternatif amalan agar kita tidak tertinggal dengan pahala qiyamul lail. Yang pertama adalah melaksanakan salat Isya dan salat subuh dengan berjamaah. Dan di bulan Ramadan alhamdulillah semangat berjamaah kita tinggi. Tadi malam kita salat Isya disambung dengan salatul tarawih, dan hari ini pun kita datang ke masjid melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Maka kalau kita melakukan dua-duanya dengan berjamaah, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala qiyamul lail semalaman suntuk. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan, diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla al-isya'a fi jama'atin kana ka qiyami nisfi lailatin, wa man shalla al-isya'a wal fajra fi jama'atin kana ka qiyami lailatin." Barang siapa yang sholat Isya berjamaah, maka ia seperti melaksanakan qiyamu nisfi lailah, sholat malam separuh malam. Dan barang siapa yang sholat Isya dan subuh dengan berjamaah, maka ia sama dengan mengerjakan qiyamul lail semalaman penuh. Maka sungguh ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita, amalan yang sedikit, amalan yang ringan, tapi pahalanya luar biasa. Dan ini adalah menjadi syarafu ummati Muhammad, kemuliaan umat Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lainnya. Yang kedua adalah membantu orang-orang yang memerlukan bantuan, terkhusus orang miskin dan lebih khusus lagi para janda miskin. Janda disebut secara khusus karena mereka memiliki kebutuhan tidak hanya untuk dirinya tapi juga untuk anak-anaknya. Janda yang ditinggal wafat oleh suaminya atau diceraikan oleh suaminya ketika memiliki anak yang banyak tentu membutuhkan nafkah yang besar. Maka uluran tangan yang kita berikan kepada mereka, kita berikan kepada orang-orang miskin yang membutuhkan, maka memiliki nilai bukan hanya qiyamul lail, tapi juga memiliki nilai sama dengan orang yang berpuasa dan juga orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sa'i 'alal armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah
awil qaimil laila as-saimin nahar. Orang yang berjalan, orang yang berusaha secara aktif, kata as-sa'i, tidak hanya menunggu di rumah menantikan orang meminta kepada kita datang ke rumah kita, tapi as-sa'i ada upaya, ada gerakan aktif mendatangi mereka-mereka yang membutuhkan. Karena bisa jadi mereka tidak ingin terhinakan, mereka ingin menjaga iffahnya, menjaga harga dirinya. Mereka ada di rumah, lalu kita datang kepada mereka, kita santuni mereka, kita berikan bantuan kepada mereka, kita ulurkan pertolongan kita kepada mereka. Maka kata Nabi, itu sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah atau orang yang qiyamul lail dan puasa di siang harinya. Memang terkadang amalan-amalan sosial ini perlu kita dahulukan daripada amal-amal sunnah. Karena ketika kita dalam keadaan kenyang di rumah, lalu ada tetangga kita yang kelaparan, dan kita diam saja, tidak memberikan bantuan kepada mereka, bukan hanya dipertanyakan ibadah kita, tapi dipertanyakan keimanan kita. Sampai Nabi mengatakan, wallahi la yu'min, tidak beriman orang yang tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya ada yang dalam keadaan lapar. Yang ketiga adalah melakukan beberapa adab di hari Jumat. Ada 5 amalan yang kalau kita lakukan di hari Jumat, dan tentu ini adalah khusus untuk para laki-laki. Kalau yang tadi bisa dilakukan oleh perempuan, kalau yang ini hanya untuk laki-laki karena ada kaitannya dengan sholatul Jum'ah. Beberapa adab yang perlu dilakukan agar mendapatkan pahala puasa dan qiyamul lail adalah yang pertama mandi, yang kedua adalah bersegera ke masjid, yang ketiga adalah berjalan ke masjidnya, yang keempat duduk dekat dengan imam, dan yang kelima mendengarkan khutbah dengan seksama. 5 ini kalau kita kerjakan, kita tidak tinggalkan salah satunya, maka Allah berikan kemuliaan kepada kita, dapat pahala puasa dan pahala qiyamul lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya, dari Aus bin Aus dari ayahnya, man ghassala yaumal jumu'ati wa ghtasala, siapa yang bersuci dan mandi di hari Jumat, thumma bakkara wa btakara, kemudian dia bersegera bergegas untuk meninggalkan rumah segera ke masjid, wa masya walam yarkab, dia jalan kaki bukan mengendarai kendaraan, berjalan kaki ke masjid, tidak mengendarai kendaraan. Kalau dulu yang dikendarai adalah kuda atau onta atau bighal, maka sekarang ada motor, mobil dan lain sebagainya. Waktunya panjang kita masih bisa berjalan. Wadana minal imami, lalu duduk dekat dengan imam. Karena datangnya lebih awal, masih sepi, kita bisa mengambil posisi dekat dengan imam. Tsummas tama'a walam yalhu, kemudian dia dengar khutbah dengan baik dan tidak melakukan kesia-siaan, tidak berbicara, tidak bermain-main. Maka kata Nabi, kana lahu bi kulli khutwatin yakhtuha, maka setiap langkah yang kita ayuhkan, yang kita langkahkan akan mendapatkan amalu sanatin, amalan 1 tahun, ajru siyamiha wa qiyamiha, yaitu berupa pahala puasa di 1 tahun itu dan qiyamul lail di 1 tahun tersebut. Ini juga sangat luar biasa.
bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan reward secara khusus kepada orang-orang yang cepat dalam merespon panggilan Allah Subhanahu wa taala, tidak menunda-nunda, tidak nanti-nanti. Ia tinggalkan urusan dunianya, ia segera menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah melaksanakan salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur. Maka tentu kalau kita ingin mendapatkan sholat 4 rakaat sebelum zuhur, kita datang lebih awal sebelum adzan agar kita mendapatkan pahala mendengarkan adzan. Kalau perlu kita yang adzan. Maka kalau kemudian kita memilih sholatnya 4 rakaat, yang biasanya kita mencukupkan diri dengan 2 rakaat saja, kita tambah 2 rakaat lagi, 4 rakaat kita kerjakan, maka sama nilainya dengan salat malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'u raka'atin qabla adh-dhuhri ya'dilna bi salatis sahari. 4 rakaat sebelum zuhur menyamai pahala salat sahur, artinya salat malam. Kemudian yang berikutnya adalah melaksanakan salat malam, khususnya adalah sholatut tarawih sampai selesai bersama dengan imam. Sebagian kita ketika rakaat tarawih kita berbeda. Di masjidnya sholat tarawihnya 20 rakaat, lalu seringkali kita mencukupkan diri dengan 8 rakaat, pulang lebih awal sebelum imamnya bubar, maka tentu tidak mendapatkan pahala qiyamul lail secara utuh. Ia hanya mendapatkan pahala sholat tarawih saja, tapi tidak mendapatkan pahala tambahan, yaitu pahala qiyamul lail semalaman. Diceritakan dari Abu Dzar Al-Ghifari, beliau mengatakan bahwa suatu hari di bulan Ramadan ketika beliau bersama dengan Rasulullah, maka di awal-awal, di pertengahan, Rasulullah tidak sholat bersama dengan para sahabat untuk berjamaah. Sholatnya masing-masing, tidak diimami oleh Rasulullah. Sahabat sholatnya masing-masing. Hingga Ramadan tersisa 7 hari, sekitar tanggal 23 Ramadan. Maka Rasulullah kemudian mengimami para sahabat, mengimami kami sampai 1/3 malam. Ketika kurang dari 6 hari Ramadan selesai, maka Rasulullah tidak mengimami kami. Ketika di hari selanjutnya kurang dari 5 hari Ramadan selesai, kembali Rasulullah mengimami kami sampai tengah malam, berarti tanggal 25. Saat itulah kemudian aku bertanya, ya Rasulullah, alangkah indahnya jika engkau mau melanjutkan sepanjang malam, karena Rasulullah hanya sholatnya sampai tengah malam saja. Abu Dzar pingin sholatnya sampai akhir malam. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, innar rajula idza shalla ma'al imami hatta yansarifa husiba lahu qiyamul lailatin. Sesungguhnya seorang laki-laki ketika ia sholat bersama dengan imam hingga imam itu selesai, hingga imam itu bubar meninggalkan jamaah, meninggalkan masjid, maka ia dinilai mendapatkan pahala qiyamu lailatin, sholat semalaman. Kemudian yang kelima, dan ini adalah yang terakhir, membaca 100 ayat dalam satu malam. 100 ayat, tidak ditunjukkan ayat yang mana, apakah suratnya panjang-panjang ataukah yang pendek-pendek. Yang penting 100 surat, 100 ayat. Ambil yang paling pendek-pendek di juz 30, itu pendek-pendek. Siapa yang membaca Al-Quran 100 ayat, 100 ayat, maka ia pun dinilai
seperti melaksanakan qiyamul lail. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah yang diriwayatkan dari Tamim Ad-Dari oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, man qara'a bimi'ati ayatin, barang siapa yang membaca 100 ayat fi lailatin, di suatu malam, maka kutiba lahu qunutu lailatin, maka akan dicatat baginya salat satu malam. Ini juga amalan yang saya kira tidak berat. Kita bisa membacanya ba'da maghrib, ba'da isya, karena tidak ditentukan malamnya kapan, maka malam itu sudah bisa dimulai dari ba'da maghrib. 100 ayat kita baca secara rutin setiap malam, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala qiyamul lail walaupun kita tidak melakukan qiyamul lail. Inilah alternatif-alternatif yang Rasulullah berikan kepada kita saat kita terhalang untuk melaksanakan amalan ibadah. Dan begitu pula dalam amalan-amalan yang lain kita sering mendapati ada amalan-amalan yang kita tidak bisa melakukannya, lalu kita ingin mendapatkan pahalanya, maka kita bisa melakukan amalan alternatif agar kita paling tidak mendapatkan pahala dari amalan yang kita harapkan tersebut. Seperti kalau kita ingin mendapatkan pahala puasa, padahal kita sudah berpuasa, tapi ingin bertambah pahala puasa kita, maka kita bisa memberikan buka kepada orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Kata Nabi, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Siapa yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala puasa tersebut tidak berkurang sama sekali. Dan masih banyak lagi amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan pahala haji, untuk mendapatkan pahala umroh, untuk mendapatkan pahala puasa, untuk mendapatkan pahala jihad dan lain sebagainya. Dengan mengetahui itu semuanya, maka insya Allah kita bertambah banyak pahala dan balasan yang Allah berikan kepada kita. Demikian kultum yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan termotivasi untuk melakukannya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.